Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan murid-murid SMP Lab School Kebayoran. Yang saya hormati, Ibu Yati Suwartini selaku Kepala SMP Lab School Kebayoran. Yang saya hormati, Wakil Kepala SMP Lab School Kebayoran, serta kakak-kakak murid SMP Lab School Kebayoran. Sebelum saya mulai, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, kita semua sebagai warga Indonesia dan warga dunia sama-sama mengerti betapa pentingnya pendidikan bagi kelangsungan kehidupan kita dan seluruh manusia di dunia ini. Tanpa pendidikan, kita semua tak akan berada di sini dengan teknologi yang canggih, kehidupan yang makmur, layak, dan lain-lain. Namun, untuk memiliki pendidikan yang lebih bermutu, kita harus terlebih dahulu memperbaiki kekurangan-kekurangan sistem pendidikan kita ini agar lebih bermanfaat dan bisa memajukan negara kita dan bahkan dunia. Saya bersyukur sekali mendapat kesempatan berbicara di depan sini untuk membawakan pidato bertema pendidikan ini dan memberikan pengetahuan kepada hadirin sekalian. Saya harap melalui pidato ini, hadirin sekalian bisa memahami betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan Indonesia dan dunia. Hadirin yang berbahagia, pada pagi yang cerah ini, izinkanlah saya sebagai Menteri Pendidikan Indonesia untuk menyampaikan pidato berjudul Kondisi Pendidikan di Indonesia yang Memprihatinkan. Hadirin sekalian, tahukah Anda bahwa sistem pendidikan di Indonesia tergolong buruk? Bahkan, Indonesia masuk ke dalam salah satu dari 30 negara dengan tingkat pendidikan terendah. Namun, apa saja faktor yang membuat Indonesia memiliki pendidikan yang terbilang buruk? Dari beberapa faktor, yang pertama adalah tingkat tenaga kerja pengajar yang rendah. Banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai, serta masih banyaknya guru honorer. Selain itu, banyak juga guru yang belum berkompeten dalam bidangnya. Ditambah lagi, banyaknya guru yang malas dengan pekerjaannya sebagai pengajar, sehingga sering absen dari jadwal mengajarnya dan terlalu kasar kepada murid-muridnya. Masalah ini harus segera diselesaikan, karena salah satu faktor terpenting dalam kemajuan pendidikan Indonesia adalah tenaga kerja tersebut sendiri. Faktor selanjutnya adalah kurikulum pembelajaran yang tidak terlihat ada hubungannya dengan dunia kerja bagi para murid di masa depan. Kebanyakan sekolah juga tidak memberikan penguatan karakter dan kemampuan pada murid-muridnya. Perlu ada perbaikan dan perluasan kurikulum pendidikan yang lebih baik dan merata sesuai dengan standar pendidikan internasional agar pendidikan di Indonesia membaik. Faktor yang lain adalah penyebaran pendidikan di Indonesia yang belum merata. Sungguh menyedihkan melihat daerah-daerah pelosok dan terpinggir yang belum memiliki fasilitas pembelajaran yang layak. Mulai dari kondisi sekolah, jalan menuju sekolah, dan banyak lagi. Hal ini harus segera diatasi juga. Karena semua anak Indonesia sangat membutuhkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik. Dan faktor yang terakhir adalah dari murid-muridnya sendiri. Dengan kebiasaan menyuntik saat ujian, menyontek memang sudah ada sejak dulu dan sering dilakukan banyak murid. Namun, hal itu bukan berarti menyontek itu benar dan pantas dilakukan. Kebanyakan murid menyontek saat ujian dengan alasan lupa ataupun malas belajar. Hal ini harus mulai dihentikan, agar murid-murid Indonesia mulai belajar dengan serius dan tekun, sehingga tidak menyontek dan berkontribusi pada kemajuan pendidikan Indonesia. Dengan itu, saya sangat berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan memperbaikinya. Dan tentu saja, Anda sendiri juga bisa berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia. Sekian dari saya hari ini. Saya harap dengan pidato ini, hadirin sekalian bisa menambah pengetahuan tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Mohon maaf apabila saya telah menyinggung salah satu di antara hadirin, dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.